saat ini lingkungan bisnis, lingkungan hidup kita mengalami perubahan yang luar biasa. Dan perubahan itu juga memunculkan ketidakpastian. Ya, ketidakpastian bisnis, ketidakpastian, ya tadi kalau Mbak Renata sudah menyampaikan, kesempatan kerja, bahkan kita nggak tahu apakah kita akan tetap bisa bekerja di sebuah perusahaan yang sekarang kita cintai, tempat kita untuk mencari nafkah, menghidupi keluarga kita. Masalah pun semakin kompleks, dinamis, dan ada saling kebergantungan yang tidak bisa dihindarkan. Di sisi lain, kita juga menghadapi situasi yang ambigu, situasi yang multitafsir. Kalau kita melihat beberapa informasi tentang COVID-19, itu hampir setiap minggu, hampir setiap bulan terjadi perubahan informasi. Apakah itu asalnya virus, apakah itu tentang obat-obatan yang bisa menyembuhkan, apakah itu tentang vaksin, dan seterusnya. Nah, ketika kita menghadapi situasi yang semacam ini, lalu apa yang harus dilakukan? VUCA rupanya harus dilawan dengan VUCA. Yang pertama adalah vision. Setiap orang, terutama leader, harus fokus pada outcome dan merencanakan rencana kerja kita. Apa yang akan kita kerjakan ke depan. Bagaimana kita menyusun rencana kerja dan anggaran biaya, baik yang sifatnya strategis maupun rencana-rencana operasional. Kita harus mulai, perusahaan-perusahaan mulai mengubah misi, merubah visi, karena perubahan yang begitu cepat. Kita dipaksa untuk melakukan digitalisasi. Kita dipaksa untuk bekerja di rumah. Kita dipaksa untuk menghindarkan sosialisasi berhubungan dengan banyak orang, yang sementara itu sudah menjadi budaya kita semuanya. Budaya nongkrong di warung kopi untuk membicarakan sesuatu, kita menjadi berubah lagi dengan ya kita nongkrongnya di rapat-rapat Zoom seperti sekarang ini, di webinar-webinar. Oleh karena itu, kita harus melakukan berbagai penyesuaian-penyesuaian. Dan ketika kita menghadapi ketidakpastian, apa yang harus dilakukan? Yaitu sikap saling memahami, saling mendengar, saling menyimak, dan berdialog. Kita tidak bisa lagi memutuskan segala sesuatu, seorang leader tidak bisa lagi memutuskan segala sesuatu secara otoritarian. Semua harus dibicarakan. Semakin banyak kepala yang memikirkan, semakin luas cakrawala pandang dari masing-masing personal terhadap satu persoalan. Oleh karena itu akan diperoleh sebuah kejernihan atau clarity dalam memandang satu persoalan dengan perspektif yang beragam. Karena memang masalah yang kita hadapi betul-betul kompleks, tidak bisa hanya dengan satu hal saja kita mengambil keputusan, harus mempertimbangkan banyak hal. Nah, selain itu juga perlu agilitas, kita perlu agile, perlu keluasan dan kecekatan dalam menemukan alternatif-alternatif solusi. Dulu mungkin kita hanya berpikir bahwa kita membuat rencana itu hanya plan A, plan B. Tapi sekarang kita dipaksa untuk membuat rencana plan A, plan B, plan C, plan D, dan bahkan lebih dari itu. Kenapa? Karena situasi ketidakpastian itulah, maka kita memerlukan transformational leadership, memerlukan kepemimpinan yang transformatif, agar kita dapat menghadapi kondisi saat ini dengan sebaik-baiknya. Next. Nah, kalau kita semuanya ini menjadi seorang leader, kita menjadi penjaga dari perusahaan kita, menjadi penjaga dari organisasi kita, maka kita harus mempunyai senjata tombak bermata tiga, atau trisula, yang kita namakan blueprint transformasi, yang mempunyai 3 mata pisau. Yang pertama, kita harus melakukan discover, yaitu kita harus mengidentifikasi perubahan, ya. Kemudian menyusun visi, membuat mimpi bersama, agar seluruh organisasi punya tujuan yang fokus dan dilakukan bersama-sama agar tercapai apa yang menjadi
keinginan, menjadi tujuan, apa yang menjadi target daripada organisasi itu sendiri. Nah, setelah kita menyamai bersama, maka kita harus mendesain, menyusun rencana. Yang tadi di depan kita menyusun rencana strategik. Apakah itu rencana 5 tahun ke depan atau ke 10 tahun ke depan yang kemudian di breakdown dalam rencana-rencana operasional. Namun demikian, teman-teman sekalian, 3 hal tadi tidak akan bermakna kalau kita tidak bisa mendeliver ya 3D yang sudah kita buat tadi. Kita sudah merancang, sudah mendiagnosa masalah-masalah yang kita hadapi, kita sudah bisa membangun mimpi bersama untuk mencapai tujuan yang akan kita raih bersama. Kemudian kita sudah mendesain roadmap-nya, tetapi kalau tidak ada eksekusi, ya akan hanya menjadi sebuah buku teori saja. Oleh karena itu, mata pisau yang paling panjang yaitu deliver. Karena itu yang menjadi ujung tombak kesuksesan daripada transformasi yang dilakukan. Nah, itu merupakan gambaran tadi bahwa transformasi adalah perubahan bentuk, sifat dan fungsi dan sebagainya kalau kita melihat dari KBBI, dan kepemimpinan transformasional sudah tergambar dalam tombak Trisula tadi. Nah, ini kenapa saya rancang sedemikian rupa menjadi senjata ini, karena saya berpikir bahwa semua peserta webinar ini adalah leader. Semua adalah penjaga organisasi, semua adalah penyelamat organisasi, penyelamat perusahaan yang harus bekerja keras agar perusahaan kita, organisasi kita tidak tumbang di tengah era disrupsi saat ini. Next. Nah, lalu apa yang bisa menjadi kunci sukses dari transformasi yang kita lakukan? Saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh mantan Dirut Pegadaian yang saat ini menjadi Dirut BRI, Pak Sunarso. Beliau menyampaikan ada 4 hal yang akan menjadi kunci sukses dari transformasi. Yang pertama, objeknya harus jelas dan terukur. Kalau kita melihat ada panah sasaran tadi, sasaran ketika kita akan memanah satu fokus gitu, maka setiap lingkaran itu harus jelas, harus terukur. Misalnya lingkaran yang paling tengah itu adalah lingkaran intinya. Apabila kita bisa mencapai lingkaran itu, maka poinnya 100. Kemudian poin di lingkaran berikutnya, poinnya 80 atau 90 dan seterusnya. Ini harus terukur. Karena kalau objeknya nggak jelas dan tidak terukur, maka panah yang kita lepaskan atau tombak yang dilepaskan oleh penjaga organisasi tadi tidak akan sampai kepada sasaran. Nah, yang kedua, harus ada pemimpin yang menggerakkan. Ya, pemimpin yang menggerakkan ini adalah seorang leader yang punya jiwa transformatif, yang punya semangat untuk terus berubah. Dan berikutnya, ide-ide maupun target yang ditetapkan oleh leader tadi harus didukung oleh semua anggota organisasi. Kalau misalnya hanya leadernya saja yang teriak-teriak, maka dia pun akan kehabisan tenaga. Apalagi kita melihat tadi bahwa lingkungan yang kita hadapi begitu rumitnya, begitu kompleksnya, begitu penuh ketidakpastian. Oleh karena itu, objek yang jelas, pemimpin yang menggerakkan, dan dukungan organisasi ini menjadi syarat yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, berikutnya, supaya proses transformasi itu tidak berjalan hanya parsial, hanya dalam jangka waktu pendek, maka itu harus dibukukan atau disusun dalam sebuah SOP atau dalam sebuah sistem. Sehingga siapapun yang menjadi leader, anggota organisasi berubah, maka jalan organisasi akan tetap sesuai dengan rel transformasi yang dibuat, sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, mengikuti sistem yang sudah disusun. Next. Nah, selanjutnya, karakter seperti apa sih seorang pemimpin yang transformasional itu? Yang pertama adalah visioner, yang kedua inspiratif, yang ketiga terbuka, adaptif, dan progresif. Nah, supaya mempermudah kita mengingat, kalau tadi saya bawa teman-teman dengan gambar
tombak trisula, kali ini akan saya singkat kelima hal ini menjadi fit up, supaya kita vitamin yang imun rasa kekuatan yang ada di tubuh kita menjadi up, menjadi naik gitu. Maka kita fit up transformasi dalam leadership kita dengan 5 vitamin, yaitu visioner, inspiratif, terbuka, adaptif, dan progresif. Sengaja ini saya tulis secara panjang lebar supaya teman-teman nanti bisa baca. Apa sih seorang leaders yang visioner? Yang pertama, mampu memprediksi kondisi ideal perusahaan di masa depan. Yang tadi kita sampaikan bagaimana menciptakan misi. Kita punya menciptakan visi. Kita menciptakan mimpi ke depan. Kita mau ngapain nih ke depan? Ketika kondisi kayak gini, ini apa yang harus dilakukan? Apakah kita akan bertahan dengan kondisi yang kemarin-kemarin? Tentu tidak. Setelah itu kita susun rencana strategis, rencana operasional, kita sesuaikan dengan visi baru yang sudah dibuat, yang sudah disepakati oleh anggota organisasi. Selanjutnya, visi, rencana itu harus secara konsisten dianalisis pengembangan serta dampaknya terhadap organisasi. Artinya kita lakukan evaluasi secara terus-menerus. Apabila terjadi kekurangan, maka kita harus melakukan improvement, melakukan perbaikan, supaya apa yang sudah kita lakukan itu tidak menjadi inefisien, tidak menjadi inefektif. Sehingga, ini terjadi kekurangan nih, maka kita harus tambahin di sini. Ini harus dilengkapi dengan hal ini. Ini harus disesuaikan teknologinya. Ini kita membutuhkan kompetensi yang sesuai dengan perubahan saat ini. Nah, yang kedua, seorang leader harus mempunyai sikap inspiratif, mempunyai kemampuan untuk menjadi lokomotif perubahan. Baik itu perubahan pemikiran, perkataan maupun perbuatan. Kalau tadi dalam bahasa Mbak Renata tadi adalah harus punya integritas. Ya kan? Harus punya integritas. Orang harus sebagai leader harus punya antara pemikiran, perkataan, dan perbuatan harus sejalan. Karena tadi disampaikan, ketika seorang leader itu tidak punya integritas, penuh kemunafikan, maka yang terjadi, ya di depan aja orang mengangguk-ngangguk karena jabatan. Tapi di belakangnya orang akan mencibir. Bahkan bisa jadi, orang akan menggunting dalam lipatan. Karena melihat, ternyata atasan kita tidak perform nih, banyak merugikan kita. Kayaknya saya lebih pantas dari atasan daripada bos saya sekarang. Bisa saja terjadi semacam itu. Oleh karena itu, seorang leader harus konsisten untuk menjadi teladan, ya, menjadi inspirasi bagi anggota organisasi. Berikutnya, seorang leader harus terbuka, open mind, memiliki sifat legowo untuk mendapatkan kritik, untuk menerima metode baru dari bawahan, dari anak-anak milenial atau dari fresh graduate sekalipun. Karena memang secara teknis mereka lebih update tentang ilmu pengetahuan. Tetapi dari sisi pengalaman, dari sisi kemampuan untuk memandang perusahaan secara luas, saya yakin para senior pasti lebih punya sense yang lebih kuat gitu. Nah, berikutnya adaptif. Yaitu tadi selain terbuka dari sisi pemikiran, maka juga secara operasional juga harus merealisasikan apa yang menjadi ide bawahan, apa yang menjadi masukan dan kritik, bahkan dari dari haters, dari lawan-lawan pemikiran kita. Karena pada dasarnya haters adalah konsultan gratis gitu. Kita mungkin perlu belajar bahwa tidak selalu bahwa kita belajar dari hal yang baik. Bisa jadi kita melihat hal yang buruk, tapi kita belajar bahwa di balik keburukan itu ada kebaikan. Nah, ketika kita punya sikap legowo semacam itu, ketika seorang leader punya sikap legowo semacam itu, maka yang terjadi, dia tidak akan menjadi leader yang baperan. Ya. Kemudian yang terakhir, harus punya sikap progresif, yang menerima gagasan dan praktek terbaik dari industri untuk meningkatkan standar perusahaan dalam berbagai aspek. Tidak takut menjajaki area baru, sepanjang itu memberikan kontribusi yang menguntungkan bagi perusahaan.
Kita tidak perlu malu belajar dari perusahaan-perusahaan lain. Seorang leader tidak perlu merasa bahwa perusahaannya yang paling besar. Karena saat ini, di era perubahan seperti sekarang ini, belum tentu yang besar yang menang. Belum tentu yang kuat yang menang. Tetapi yang cepat bisa jadi yang akan menjadi pemenang. Oleh karena itu, seorang leader maka harus mempunyai kecepatan, punya sikap progresif untuk cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi. Next. Nah, di atas tadi adalah berbagai macam teori yang saya rangkum dari beberapa sumber. Nah, yang terakhir sebelum saya membuka tanya jawab, saya ingin sedikit sharing experience tentang bagaimana menjadi seorang leader yang dinamis dan engaging atau bisa membangun keterikatan dan keterkaitan dengan tim, dengan anggota organisasi, terutama di Departemen Komunikasi perusahaan yang saat ini sedang saya pimpin. Next. Saya akan flashback ke belakang. Saya masuk di Pegadaian tahun 1993. Mungkin ada sebagian dari peserta yang belum lahir. Di sana saya masih bertugas sebagai karyawan. Ya, kalau dulu itu Pegadaian itu kan masih menerima kain. Saya masuk pertama dengan menggulung-gulung jari atau kain panjang, kain batik untuk disimpan di gudang. Itu yang pertama saya lakukan, memberikan nomorator surat-surat gade dan seterusnya. Nah, kemudian di tahun 93 itu saya masuk, tetapi Pegadaian ini menjadi perum, terjadi perubahan, transformasi di awal itu adalah ketika berubah dari Perjan di tahun 1990 menjadi perum. Karena di masa Perjan, karyawan Pegadaian adalah karyawan yang seperti pegawai negeri PNS. Ketika ada orang yang datang ke kantor silahkan, tidak pun tidak apa-apa. Ya mungkin mirip-mirip karyawan di kantor-kantor kecamatan, di puskesmas, dan seterusnya. Tapi ketika menjadi perum, maka kita mulai ditarget. Maka dalam 1 tahun harus tercapai omset sekian. Dalam 1 bulan berarti di breakdown harus mencapai sekian, dan seterusnya. Nah, dalam komunikasi, ya terkait dengan tugas yang saat ini saya lakukan, tahun 2000, teman-teman di IT sudah melihat, sudah punya visi ke depan, bahwa Pegadaian bukan lagi perusahaan tradisional yang menerima kain, menerima dandang tembaga, menerima rice cooker, piring, sendok, dan seterusnya. Tapi akan menjadi perusahaan modern yang harus mampu melayani masyarakat dengan cepat dengan menggunakan teknologi dan menggunakan channel komunikasi yang kekinian. Maka tahun 2000 mulailah dibangun website Pegadaian. Tahun 2012, divisi marketing mulai membuat akun Facebook sebagai sarana untuk Facebook marketing. Nah, di tahun 2013 itulah saya masuk. Ada sebuah keprihatinan yang saya rasakan. Pertama kali saya masuk di Humas kantor pusat, kebetulan saya akan belajar komunikasi di Mercu Buana. Kita sudah mempunyai diskusi-diskusi bahwa Rupert Murdoch, konglomerat media dari Australia, memprediksi bahwa media massa, terutama koran, majalah, dan seterusnya, media cetak, akan memasuki masa sunset, akan memasuki masa senjakala. Sehingga ke depan komunikasi akan berubah menjadi komunikasi berbasis media online. Di situ saya mulai masuk di Humas dan saya berpikir bahwa oh ini ke depan saya harus merubah. Bagaimana saya placement memberitakan tentang perusahaan harus diubah dari koran menjadi media online. Apa yang terjadi kemudian? Ternyata sebagian besar dari atasan-atasan saya waktu itu tidak menghargai apa yang saya lakukan. Bahkan mengatakan, publikasi kok di media online, nggak keren. Itu di Kompas kalau masuk halaman pertama, keren banget, gitu katanya. Tetapi, alhamdulillah saya di kampus karena belajar komunikasi, kita melihat ini ke depan akan terjadi perubahan yang fundamental, perubahan yang drastis dalam hal komunikasi media. Oleh karena itu, saya mulai merintis
bagaimana saya menjalin pertemanan yang baik, media relation yang baik dengan teman-teman di media online. Yang terjadi kemudian, pada tahun 2019, seperti tadi disampaikan, kami mendapatkan penghargaan sebagai Indonesia Top PR Digital Award. Karena kata Pegadaian paling banyak dimension di media online dan media sosial berdasarkan Google Analytics. Ini menjadi buah manis dari apa yang saya perjuangkan bersama tim sejak sekitar tahun 2014. Nah, sebelum itu kami juga membangun komunikasi melalui media sosial. Tahun 2018 kita membuat akun Instagram, kemudian meluncurkan aplikasi Pegadaian Digital. Yang aplikasi ini tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi menjadi sarana transaksi. Nah, kalau melihat ini, maka teman-teman bisa melihat bahwa Pegadaian ini bukan lagi industri perusahaan yang tradisional. Bukan lagi perusahaan kuno. Buktinya sudah memprediksi bahwa masyarakat akan bertransaksi menggunakan aplikasi Pegadaian Digital. Sementara kita baru merasakan kemudian di tahun 2020 dengan terjadinya pandemi, ketika kita tidak diwajibkan melakukan prokes dengan jaga jarak, tidak boleh bertransaksi secara langsung. Kami tidak berhenti di tahun 2019. Saya mengusulkan ke manajemen untuk membangun Pegadaian TV, yaitu televisi berbasis web. Karena kami melihat belum banyak perusahaan, terutama BUMN ya, yang menjadi benchmark kami yang mempunyai media itu, kecuali waktu itu Telkom ya, karena Telkom kan punya jaringan internet yang kuat, yang istilahnya tidak perlu bayar lah, kuotanya unlimited itu. Nah, sementara Pegadaian saya melihat harus punya gitu, karena ke depan akan terjadi tren bahwa masyarakat akan senang dengan informasi-informasi secara audiovisual. Nah, yang terjadi kemudian tahun 2020, kita melihat ternyata minat orang untuk menonton web TV sangat rendah. Kinerjanya tidak bagus. Akhirnya kita melihat berbagai institusi yang menggunakan akun YouTube sebagai sarana komunikasi. Bahkan ya, Istana Presiden menggunakan akun Sekretariat Kepresidenan, Sekretariat Negara untuk menyampaikan informasi-informasi penting. Mungkin teman-teman nggak tahu dulu ya, kalau yang lahir di tahun 90-an ke atas gitu. Dulu TVRI itu menjadi corongnya pemerintah untuk menyampaikan informasi-informasi resmi. Tapi sekarang bahkan pemerintah pun tidak menggunakan televisi Republik Indonesia yang notabene lembaga penyiaran milik pemerintah, tapi lebih nyaman menggunakan akun YouTube. Nah, apa yang dilakukan kemudian, kita teruskan bangun channel-channel yang sudah ada. Di tahun 2021 ini kita membangun website PPID, yaitu pengelolaan informasi dan dokumentasi, yang menjadi mandatori dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Next. Nah, dari apa yang kita lakukan tadi, ya, kita mendapatkan beberapa penghargaan. Yang pertama, BUMN Internal Media Award versi majalah BUMN Insight di tahun 2014. Kita mengelola majalah internal. Jadi di Departemen Komunikasi Perusahaan itu mengelola majalah internal, akun Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, kemudian LinkedIn juga. Kami juga mempunyai website pegadaian.co.id sebagai channel informasi dan komunikasi eksternal, dan kita juga punya portal kita.pegadaian.id sebagai sarana komunikasi secara internal dan menggunakan sistem single sign-on. Nah, dengan demikian, apa yang kita bangun tadi harapannya selaras dengan
perubahan yang transformatif yang terjadi, yang tidak hanya menjadi jargon, tapi benar-benar kita jiwai untuk kita lakukan secara bertahap, seperti yang saya sampaikan di teori di atas. Jadi perubahan itu kita lakukan secara bertahap. Transformasi tidak bisa dilakukan secara frontal. Karena perubahan yang frontal bukan perubahan transformasional, tetapi perubahan revolusioner. Dan saya yakin di belahan bumi manapun tidak ada masyarakat, tidak ada komunitas yang dengan sukarela dilakukan perubahan secara mendadak, secara revolusioner. Kita melihat beberapa waktu terakhir misalnya di Myanmar, ketika militer mengambil alih pemerintahan yang terpilih secara demokratis, yang terjadi selalu penolakan dari rakyat. Ketika junta militer mengadakan pemilu, ternyata yang menang bukan partai yang disupport oleh militer. Dan itu terjadi berkali-kali. Ini membuktikan bahwa masyarakat dimanapun tidak ada yang ikhlas menerima perubahan secara cepat. Bahkan daun-daun, pohon-pohon, rumput yang ada di sekitar kita, itu tumbuhnya dari mulai kuncup, kemudian batang, kemudian tumbuh ranting, tumbuh daun, berbuah. Tidak ada yang begitu ditanam langsung berbuah. Tapi kalau yang ditanam langsung berbunga ada. Tabungan di bank dan deposito. Jadi teman-teman sekalian itu. Berikutnya, pencapaian yang saya ceritakan tadi adalah Top Digital PR Award tahun 2018, 2020, 2021. Kebetulan di tahun 2019 kita tidak mengikuti event itu. Kemudian Corporate Branding PR Award dari The Economics, karena kami juga melakukan rebranding, ya, supaya Pegadaian yang muncul sekarang itu adalah Pegadaian yang kekinian, yang dekat dengan milenial, yang dekat dengan teman-teman yang akrab dengan menggunakan penggunaan aplikasi dengan teknologi digital. Salah satunya adalah dengan kita membangun namanya The Gade Coffee and Gold. Jadi kalau teman-teman yang selama ini mungkin pernah naik mobil atau naik motor melihat ada The Gade Coffee and Gold, itu adalah coffee shop milik Pegadaian. Ya, yang dibangun awalnya sebagai media untuk memasarkan Pegadaian, sebagai tool marketing, supaya nasabah Pegadaian yang berasal dari golongan atas merasa nyaman. Karena kadang-kadang meskipun Pegadaian itu ada 18 produk, tapi ketika orang datang ke Pegadaian itu seakan-akan orang susah, orang nggak punya duit, orang ingin menggadaikan sesuatu. Padahal belum tentu. Produk kami banyak, ada pembiayaan ibadah haji, ada pembiayaan wisata religi, ada pembiayaan kendaraan bermotor, ada tabungan investasi, tabungan emas, ada investasi pembelian emas batangan secara cash maupun secara angsuran. Ada banyak sekali varian produk, fitur produk yang kita miliki. Sehingga kita memerlukan Pegadaian sebagai sebuah institusi yang transformatif, harus merancang pola-pola komunikasi baru, cara-cara berkomunikasi baru dengan menggunakan berbagai channel, menggunakan tool yang akrab dengan teman-teman milenial. Rasanya nggak berlebihan kalau sekarang mungkin saya katakan jangan merasa kekinian kalau nggak kenal Pegadaian. Jangan merasa keren kalau belum pernah ngopi di The Gade Coffee and Gold. Kalau ada kesempatan nanti saya akan bercerita mungkin khusus tentang sesi tentang itu, karena memang ada keunikan-keunikan sendiri, sehingga The Gade Coffee and Gold itu menjadi kebanggaan kami, mendapat penghargaan di berbagai event, termasuk di PR Indonesia Award dan di iNewsmaker Award yang dilakukan oleh iNews TV, karena The Gade Coffee and Gold dinilai sukses untuk meningkatkan citra perusahaan, untuk membangun image baru
bahwa Pegadaian keren, kekinian, sesuai dengan konteks zaman. Dan raihan yang paling membanggakan bagi tim kami adalah ketika kami memenangkan 5 kategori dari 12 kategori yang dilombakan dalam PR Indonesia Award tahun 2021. Ini merupakan pencapaian yang membanggakan bagi kami karena program-program PR, struktur organisasi PR, kemudian bagaimana kita meng-create laporan keuangan, annual report, juga mendapatkan penghargaan yang begitu membanggakan bagi kami dan Pegadaian pada umumnya.